Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ice Dwi Novelza, NIM 20110205003. Saya dari kelas 3A Tedes Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi Pitagoras, aliran Pitagoras, serta pemikiran atau sumbangsih Pitagoras terhadap matematika. Sebagai tugas ujian tengah semester Sejarah dan Filsafat Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Messi Oktavia SPD MSI. Baiklah, yang pertama yaitu biografi Pitagoras. Nama Pitagoras memang sudah terkenal di dalam dunia matematika dan filosofi. Bagaimana tidak, ia merupakan ahli matematika terbesar dari Yunani yang memiliki julukan Bapak Bilangan. Selain itu, ia juga sebagai ahli filosofi yang paling berpengaruh di antara orang-orang Yunani. Ia merupakan pendiri Pitagorean, sebuah perkumpulan kegiatan keagamaan. Pitagoras juga lahir di Pulau Samos, Yunani Selatan sekitar 500 sebelum Masehi sampai 580 sebelum Masehi. Kemudian, Pitagoras meninggalkan tempat kelahirannya menuju Kraton, sebuah kota di bagian selatan Italia. Hal ini dilakukannya karena untuk melarikan diri dari pemerintahan Polikrates yang sangat kejam. Diperkirakan Pitagoras sudah mengenal dan sudah melihat 7 keajaiban dunia, di mana salah satunya yaitu kuil Hera yang terletak di kota kelahirannya. Sekarang kuil Heranya sudah runtuh dan hanya menyisakan satu pilar yang tidak jauh dari kota Pitagorian. Namanya dipakai untuk mengenang putra terbaiknya. Dan menyeberangi selatan dan beberapa mil ke arah utara yaitu Turki, terdapat juga keajaiban lainnya yaitu Ephesus. Dan Pitagoras merupakan anak dari seorang pedagang yang berasal dari Tire, yaitu Mnesercus. Selama perjalanan Pitagoras tersebut, ia bertemu dengan Thales. Ternyata Thales sangat terkesan terhadap kecerdasan dan pemikiran Pitagoras. Thales pun menasehatinya agar segera menuju kota Memphis di Mesir dan menuntut ilmu di sana. Kecerdasannya yang sangat luar biasa bisa mengakibatkan para imam Mesir tidak mampu menempatkan Pitagoras sebagai murid, kecuali imam-imam yang bernama Thebe dan imam-imam Kalde. Ia belajar tentang astronomi, geometri, dan juga mengenai ritus-ritus mistik. Dan tidak lama kemudian, dia membuka sekolah di Kroton yang menerima murid tanpa membedakan jenis kelamin. Sekolah itu menjadi sangat terkenal, bahkan Pitagoras akhirnya menikah dengan salah satu muridnya. Dikatakan setelah itu Pitagoras pergi ke Dalos sekitar tahun 513 sebelum Masehi. Ia merawat penolong sekaligus gurunya yang bernama Perekides. Pitagoras menetap dan tinggal di sana sampai dia meninggal dunia, yaitu pada tahun 475 sebelum Masehi. Sepeninggalan Pitagoras, sekolah keraton berjalan terseok-seok, banyak konflik internal, tetapi dapat terus dilanjutkan pada tahun 500 sebelum Masehi sebelum menjadi alat politik. Dan yang kedua yaitu aliran Pitagoras. Aliran yang didirikan oleh Pitagoras bersifat religius, bukan bersifat politik. Sebagaimana pernah diperkirakan, mereka menghormati dewa Apollo. Pitagoras juga dijunjung tinggi dalam kalangan mereka atau kalangan dewa Apollo. Telah mengetahui bahwa filsuf-filsuf dari Miletus mempraktekkan filsafat berdasarkan keingintahuannya yang ilmiah. Sedangkan kaum Pitagorean tidak berfilsafat karena alasan-alasan ilmiah saja, melainkan mereka mempraktekkan filsafat sebagai a way of life. Buat mereka, filsafat dan ilmu pengetahuan merupakan satu cara bagaimana manusia menjadi tahir, sehingga ia dapat input dari lingkaran perpindahan jiwa terus-menerus. Cara berfilsafat ini berpengaruh atas filsafat Yunani selanjutnya. Di antara pengikut-pengikut Pitagoras di kemudian hari berkembanglah dua aliran. Yang pertama yaitu aliran akusmetikoi, yaitu yang berarti apa yang telah didengar atau peraturan. Mereka mengindahkan pencucian dengan mentaati semua peraturan secara seksama.
Dan aliran yang kedua yaitu matematikoi, yang artinya ilmu pengetahuan. Mereka mengutamakan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pasti. Setelah Pitagoras meninggal dan sebenarnya sudah selama hidupnya, kaum Pitagoras tersebar dalam berbagai kota di Italia Selatan. Kira-kira pada tahun 450, mereka diusir dari keraton dan dari berbagai semua kota hampir di seluruh Italia, dan mereka berpusat di kota Thebai dan Pelois dekat Krontos di daratan Yunani. Dan di Thebai terkenal seorang Pitagorean yang bernama Philaloas. Di sini pusat Pitagorean yang baru adalah kota Taras yang juga disebut Tarentum. Pada akhir abad keempat, kita tidak mendengar lagi mengenai keaktifan mazhab Pitagorean. Dan yang berikutnya yaitu pemikiran Pitagoras atau sumbangsih Pitagoras terhadap dunia matematika. Pitagoras dikenal sebagai seorang yang melahirkan teori bilangan yang juga berlaku di dunia musik. Penemuan-penemuan lain yang ia temukan adalah teori tentang ruang, diagonal, persegi 4, dan persegi 3. Terkait dengan hal tersebut, maka pada tahun 1977, Bronowski dalam The Ancient of Man sudah menulis tentang Pitagoras. Dan suasana musik yang menghubungkan antara musik dan matematika dengan menggunakan interval sebagai kendaraan untuk menganalisa kaitan dan persamaan komponen yang menghubungkan dua dominan yang berbeda. Dengan demikian ditemukan harmoni musik yang berkolerasi dengan sistem angka desimal. Bronowski bercerita bahwa Pitagoras adalah seorang filsuf yang juga melaporkan kaitan geometri dengan angka. Dia ditemukan relasi dasar antara harmoni musik dengan matematika dan menemukan bahwa nada yang suaranya menyenangkan dan nyaman untuk telinga kita terhubung dengan pembagian tali-tali senar sesuai dengan pembagian bilangan bulat. Karenanya Bronowski percaya bahwa manusia mampu menghitung orbit dari berbagai benda-benda langit dengan menghubungkan dengan interval atau jarak suara musik. Pitagoras menyatakan harmoni dalam musik berkolerasi dengan berkorespondensi dengan dua buah bilangan bulat. Panjang kawat dengan tegangan sama dengan perbandingan 2:1 menghasilkan nada oktav. Seterusnya 3:2 menghasilkan nada kelima atau pentaton. 4:3 menghasilkan nada keempat. Pada waktu itu, tangga nada musik adalah pentatonis. Dan sampai sekarang banyak musik rakyat yang berpentatonis seperti musik Mesir, Batak, Jawa dengan logika biasa yang diperoleh dengan pengulangan angka-angka bulat sebagai berikut. Perbandingan sama dengan nada 1, 6:5 nada kedua, 5:4 nada ketiga, 4:3 nada keempat, dan 3:2 nada kelima. 2:1 nada oktav dari nada dasar 1, 6:5 nada oktav dari nada dasar 2, 5:4 nada oktav dari nada dasar ketiga, 4:3 nada oktav dari nada dasar keempat, 3:2 nada oktav dari nada dasar kelima. Selain pada bidang musik, Pitagoras sangat berjasa dalam matematika dan geometri. Dia adalah bapak bilangan yang sangat berjasa dan memberikan sumbangsih besar terhadap filsafat dan ajaran keagamaan pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Pitagoras telah membuktikan sebuah dalil umum bukan hanya segitiga 3:4 dan banding 5 Mesir atau segitiga Babilonia, tetapi juga segitiga siku-siku. Dia telah membuktikan bahwa kuadrat dari sisi yang terpanjang atau disebut hipotenus sama dengan jumlah kuadrat pada kedua sisi lainnya, dengan syarat bahwa segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Dialah yang mengemukakan rumus bahwa segitiga siku-siku akan memiliki jumlah kuadrat, atau sekarang kita sering mengenalnya dengan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah suatu keterkaitan dalam geometri Euclides antara tiga sisi sebuah segitiga siku-siku. Teorema ini dinamakan menurut nama filsuf dan matematikawan Yunani abad ke-6 sebelum Masehi, yaitu Pitagoras. Pitagoras mendapat kredit karena ia adalah orang pertama yang membuktikan kebenaran universal dari teorema ini melalui pembuktian yang matematis. Rumus teorema Pitagoras, jika sisi A dan B diketahui, maka sisi C dapat dihitung dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika sisi B dan C diketahui, maka sisi A dapat dihitung dengan rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Jika sisi A dan C diketahui, maka sisi B dapat diketahui dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat.
Dan untuk pembuktian teorema Pitagorasnya, kita bisa lihat contoh pembuktiannya pada layar berikut ini. Itulah penjelasan saya tentang biografi Pitagoras, aliran Pitagoras, serta pemikiran Pitagoras atau sumbangsi Pitagoras terhadap pendidikan matematika. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan maupun kekhilafan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.